Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Hasbullah, NIM 11920500051 dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, alhamdulillah saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat aplikasi pembelajaran matematika berbasis Android. Di sini yang saya akan pakai adalah aplikasi berbasis online, yaitu Inventor. Berikut videonya. Ya, yang pertama kita bisa buka dulu aplikasi webnya. Berjudul kita bisa appinventor.mit.edu ya, atau bisa diketik MIT app inventor. Klik create apps ya. Di sini ada beberapa yang sudah saya buat juga. Kita mulai lagi dari awal. Kita klik start, continue. Namanya kita tulis di sini program linear. Oke. Nanti muncul awal itu seperti icon HP ya, HP Android, dan di situ ada screen 1 ya sebagai halaman awalnya. Kita bisa ganti screennya menjadi home ya, sebagai halaman awal. Title-nya diganti dengan home, dengan temanya default, dan kita pakai background. Di sini saya sudah punya background. Bebas ya kalau background, cuman karena ini matematika maka saya ingin menggunakan background matematika ya. Maka akan muncul seperti ini dengan background kita vertical arrangement, masukkan, maksudnya ke bawah ya. Vertikal itu untuk menyimpan icon-icon atau beberapa gambar tulisan yang bisa ke bawah. Kita fill parent, width dan height-nya agak penuh. Terus kita pilih horizontal argument, terus kita center juga. Ini maksudnya untuk memasukkan icon atau beberapa pilihannya itu di tengah. Nah, seperti ini. Kita masukkan 3 ya, 3 horizontal argument dengan ukurannya 40 height-nya, dan width-nya itu fill parent penuh. Jadi seperti itu. Sama yang kotak kedua pun, kotak ketiga pun sama nanti. Ya, 40 pixel untuk height dan fill parent untuk width. Ya, untuk yang selanjutnya kita pilih button. Ini maksudnya untuk agar si tulisan atau pilihannya itu bisa kita klik untuk ke halaman yang berikutnya atau halaman yang dimaksud. Sama di kotak kedua pun, kotak ketiga pun kita pilih button. Nanti ini berbentuk teks yang bisa kita klik untuk menjadi link ke halaman yang lain ya, halaman yang dimaksud. Kita font bold kita dengan ukurannya 20 ya, dan fontnya serif. Teksnya di sini kita
masukkan materi. Nanti setelah diklik ini akan muncul materi ya di sini. Oke, yang kedua pun sama, kita font bold dengan fontnya itu berukuran 20 dan ininya serif, dengan teksnya perhitungan, karena nanti yang akan ditujunya itu halaman perhitungan. Background colornya kita ganti dengan none ya, tidak ada. Dan untuk kontak yang ketiga, button yang ketiga kita ganti dengan contoh soal. Ya, sama. Kita none juga untuk background colornya. Nah, kita add screen 2 ya. Nah, di sini kosong juga, kita ganti dulu title-nya. Screen 2 ini ya maksudnya nanti untuk ketika diklik yang button tadi bisa ke halaman yang ini. Nah, kita ganti dengan materi ya, karena nanti yang diklik materi yang di screen 1 itu untuk mengcoding atau melink ke halaman ini, ke screen 2 ini yang berjudul materi. Sama seperti screen 1, kita masukkan juga vertical argument dengan kita height dan width-nya itu kita fill parent atau full, dan sama kita masukkan juga horizontal argument. Untuk width-nya kita fill parent ya, agar penuh ke pinggir atau ke samping. Kita masukkan juga label di sini kita akan memasukkan teks ya, hanya teks, tidak bisa ngelink kemana-mana, ini hanya teks saja. Kita untuk teks ini ukurannya tetap. Nah, di sini kita bisa masukkan materinya. Nah, materi mengenai program linear. Nah, di sini agar pas kita masukkan 200. Di teksnya pun, di labelnya pun kita sama masukkan 200 atau fill parent 200 pixel ukurannya. Nah, untuk height-nya itu fill parent. Nah, seperti ini ya. Kita bisa nambah lagi screen 3. Nah, untuk screen 3 ini atau halaman ketiga bisa disebut halaman juga. Untuk melink ke yang lain, kita masukkan juga vertical argument. Kita full dengan klik fill parent, baik height dan width-nya. Ya, kita masukkan juga horizontal argument. Kita center agar di tengah, di vertikalnya. Ini juga kita ke fill parent agar penuh ke samping ya. Nah, di screen 3 ini kita masukkan judulnya itu untuk perhitungan.
ya. Untuk melink yang tadi di halaman pertama atau di screen pertama itu perhitungan, ketika diklik maka muncul halaman ketiga ini. Nah, kita nanti bisa masukkan beberapa perhitungan ya, tinggal di kopas saja, bisa dari internet atau dari buku yang kita punya. Kita tambah lagi screen. Untuk screen yang keempat, untuk screen yang keempat ini kita akan menambahkan contoh soal. Title-nya kita ganti dengan contoh soal. Ya. Setelah itu kita juga bisa masukkan vertical argumennya seperti biasa. Kita fill parent agar penuh, height dan width-nya. Kita masukkan juga horizontal argument untuk memasukkan nanti yang kita akan masuk, baik teks ataupun button ataupun gambar ataupun apapun itu ya. Nah, di sini sudah ada contoh soal, kita bisa masukkan nilai maksimum ini, mengenai nilai maksimum tentang ini. Nah, kita masukkan label terlebih dahulu. Karena akan memasukkan teks, maka kita akan masukkan label. Fungsinya label ini ya untuk memasukkan teks ya. Nah, di teks ini kita ganti teks for label satunya dengan soal yang kita maksud tadi. Nah, seperti ini kita ganti dengan fill parent, atau bisa kita 100 atau 200 ukurannya, baik height dan width-nya. Di labelnya juga ya, ininya ganti dengan 100 mungkin cukup. Ininya fill parent tapi di height-nya itu 100. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih text for button. Kenapa button lagi? Karena kita akan melink si pembahasannya. Jadi pembahasannya nanti kita beda halaman. Nah, seperti ini. Oke, untuk text for buttonnya kita ganti dengan pembahasan ya. Pembahasan. Ya, kita ganti dengan pembahasan. Maka kita untuk pembahasannya beda lagi halaman ya. Kita tambah screen, jadi screennya itu ada 5. Kita ganti dulu title-nya dengan bacaan pembahasan ya. Setelah dirubah, kita bisa memasukkan pembahasannya. Dari mulai vertical argumennya kita masukkan dengan fill parent ya, tentunya agar penuh ya. Horizontal argumennya juga kita masukkan, dan tentunya kita juga masukkan label ya untuk teksnya di user interface. Nah, labelnya kita masukkan. Kita fill parent juga untuk teksnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa memasukkan pembahasannya. Nah, di bagian teks ini kita ganti pembahasannya. Bisa dikopas. Nah, seperti ini.
kita bisa masukkan lagi label atau teksnya. Kenapa memasukkan lagi teks atau label ini ya, karena untuk memisahkan atau bisa disebut kayak spasi ya, paragraf baru. Kita ganti dengan 200. Oh maaf, harusnya di ininya, nah di widthnya itu jadi 200. Atau 60 bisa. Nah cukup 60 ya. Kita masukkan lagi teks yang selanjutnya. Untuk paragraf yang selanjutnya bisa disebut paragraf juga. Nah di sini kita pilih dulu sampai jawaban D. Kita bisa masukkan di text for label 2 nya, namun sebelumnya kita seperti ini. Kita bisa fill parentnya. Nah hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu nah ini di halaman-halamannya ya. Perhitungan contoh soal. Ya. Setelah itu kita bisa pilih blocks ya untuk memasukkan fungsi-fungsi dari button-button yang tadi. Oke, di button 1 pada screen 1, when block button jadi jika blok 1 diklik maka open screen ya. Di sini kita bisa ketik screen 2 ya. Ya, kita bisa ketik screen 2. Karena pada button di screen 1 itu maksudnya yang dimaksud itu akan screen 2. Kita juga masukkan button 2. Jadi when button 2 klik. Jadi jika button 2 diklik maka akan masuk ya. Open another screen name. Jadi screen yang dimaksud adalah screen 1. Nah, di sini screen yang dimaksud ya. Berarti screen 3 untuk button 2 di screen 1 ini. Nah, untuk button 3-nya ini untuk ke screen 4 ya. Kita masukkan juga another. Nah, sini kita tinggal klik screen 4. Nah, sudah beres. Selanjutnya di screen 4 ini ada button lagi ya. Nah, button di sini button 1 di screen 4 ini dimaksud untuk ketika diklik maka akan masuk ke halaman atau ke screen 5. Nah, kita pilih dulu open another screen name. Nah, ini bagian ini. Jadi tinggal di ketik screen 5. Nah, nanti di aplikasinya kita di pembahasan ini ketika diklik maka akan muncul yang tadi. Nah, kita save atau bisa kita ambil kita bisa save aplikasi ini di komputer kita, dan kita juga bisa
mengambil linknya agar orang lain pun ketika mengklik linknya bisa mendownload aplikasi kita. Jadi aplikasi ini simple, dibuat secara online tentunya, dan bisa diakses untuk siapa saja pengguna Android. Ya, mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.